Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat Japanese milk bread yang lumayan viral di Instagram. Tapi kali ini aku buat versi karakter. Roti ini katanya tuh sangat empuk dan sangat lembut walau tanpa menggunakan telur. Penasaran kan gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan 200 ml susu cair hangat. Ini UHT full cream. Masukkan 50 gram atau 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk hingga larut. Kalau udah larut, kemudian kita aktifkan dulu 1 sendok makan ragi instan. Ini kemudian kita aduk rata. Selanjutnya, diamkan beberapa saat sampai muncul busa atau gelembung-gelembung kecil kira-kira sekitar 10-15 menit. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya, yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Ini kalau mau full 300 gram protein tinggi juga nggak apa-apa, silahkan. Siapkan juga 35 gram butter atau margarin yang dilelehkan dan suhunya udah suhu ruang. Dan juga siapkan sejumput garam. Ini karena aku pakai butter yang salted, yang udah asin, jadi garamnya itu segini aja. Kalau teman-teman pakai yang unsalted, bisa ditambah sebanyak setengah sendok teh. Jika ragi yang udah kita aktifkan sebelumnya itu udah muncul busa atau gelembung-gelembung kecil seperti ini, selanjutnya siap untuk digunakan. Dalam wadah yang cukup besar, masukkan terigu protein tinggi dan terigu protein sedang. Masukkan juga garam. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan campuran ragi yang sudah aktif. Dan juga kita masukkan butter atau margarin cair. Kemudian kita aduk rata dengan spatula hingga konsistensinya membentuk adonan. Nah, kira-kira seperti ini adonannya. Ini masih sangat lengket. Selanjutnya menggunakan tangan yang dioles mentega atau margarin, kita bulatkan adonannya dan istirahatkan selama 30 menit supaya adonannya menjadi lebih rileks. Setelah 30 menit adonannya itu udah mulai mengembang, dan jika kita tarik seperti ini itu tuh tidak gampang putus. Seperti ini ya teman-teman, ini adonannya itu sudah lebih lemas dan rileks. Tandanya glutennya tuh udah mulai kebentuk. Karena kita membuatnya tanpa ulen, proses ini tuh bakalan sangat membantu. Kemudian kita kempeskan adonan, bagi menjadi 4 bagian. Ini sebaiknya ditimbang supaya hasilnya rata. Pastikan semua udaranya keluar sebelum ditimbang. Setelah ditimbang kemudian ambil pewarna atau pasta sesuai selera. Ini aku pakai pasta pandan sekaligus pemberi warna hijau. Pewarna makanan merah, di sini aku punya yang tua, merah tua. Jadi ini pakainya dikit banget karena aku pengen warnanya pink muda. Dan kemudian aku juga punya pasta mocha untuk memberi warna coklat. Beri pewarna untuk masing-masing bagian adonan.
Satu bagian adonan tidak diberi pasta atau pewarna, dibiarkan putih seperti ini aja. Menggunakan tangan yang bersih, kemudian kita campurkan pewarna atau pasta merata ke adonannya. Ini sengaja mau bikin yang warnanya nggak gonjreng gitu ya teman-teman, biar lebih soft aja, tapi teman-teman boleh berkreasi sesuai selera. Kemudian kalau udah tercampur merata pewarna ke adonannya, selanjutnya ini semuanya kita bulatkan, diratain aja dan tutup dengan kain bersih atau wrap, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, selanjutnya kempeskan adonan dan bagi menjadi 4 bagian. Ini jangan ditarik pakai tangan, gunakan pisau atau scraper ya teman-teman. Lebih baik ditimbang kalau ada timbangan. Masing-masing beratnya kira-kira 34-35 gram. Setelah dibagi-bagi, sekarang boleh langsung dibuletin. Tapi kali ini aku membuat bentuk karakter beruang. Jadi dibagi lagi untuk bagian kepalanya. Kira-kira beratnya 30 gram dan 2 gram untuk masing-masing telinganya. Jadi ini telinganya ada 2, masing-masing 2 gram. Selanjutnya bulatkan adonan. Ini jangan lupa ya teman-teman dikempesin dulu seperti ini. Satukan bagian bawahnya. Ini boleh di rounding supaya mulus. Teman-teman bisa lihat ya, walaupun tanpa diulen adonannya tuh bisa dibentuk dengan mudah. Bagian dalamnya tuh sebenarnya masih lengket, tapi adonan ini masih gampang dibentuk. Kalau susah, teman-teman bisa menaburkan sedikit tepung setiap kali akan membulatkan adonannya. Oh iya, ini kalau bisa dilakukan dengan cepat supaya tidak overproofing. Ini untuk bagian kepalanya. Kalau sudah dibulatkan, selanjutnya tata di dalam loyang yang sudah diberi alas kertas roti sebelumnya. Loyang ini ukurannya 20 x 20 cm. Selanjutnya bentuk juga bulatan kecil untuk telinga. Caranya sama seperti yang tadi, cuma yang ini lebih kecil aja. Nah, ini lucu-lucu banget ya, kecil-kecil imut gitu teman-teman. Selanjutnya tempelkan ke bagian bulatan yang besar seperti ini. Kalau susah menempel, teman-teman bisa mengoleskan sedikit air. Tempelkan telinganya dan tahan selama 5-10 detik supaya menempel dengan baik. Lakukan sampai habis, tutup dengan kain bersih atau wrap. Setelah itu kita panaskan suhu 180 derajat Celcius api bawah selama 15 menit. Setelah 15 menit ovennya sudah panas. Sebenarnya Japanese milk bread itu kan ditabur tepung di atasnya sebelum dipanggang. Karena ini dibentuk karakter mau dihias jadi nggak ditabur tepung. Tutup bagian atas loyang dengan aluminium foil seperti ini. Dan panggang suhu 180 derajat Celcius api bawah. Kita taruhnya di rak paling bawah selama 15-20 menit atau sampai matang. Nah, ini udah matang, cantik banget ya. Setelah 30 menit, sekarang kita buka. Selanjutnya sekarang siapkan coklat yang sudah dilelehkan. Ini dari coklat yang dark, kemudian ini white coklat, dan warna pinknya ini dari white coklat yang diberi pewarna. Selanjutnya hiasi karakter sesuai selera, ratakan menggunakan tusuk gigi. Lakukan sampai habis ya teman-teman. Maaf ya, ini tuh masih harus banyak belajar karena itu masih kurang rapi. Nah, sudah selesai deh teman-teman. Untuk rotinya ini hasilnya tuh memang benar-benar empuk. Walaupun tanpa ulen kita juga bisa kok bikin Japanese milk bread yang lagi viral. Tapi kalau dibilang lembut banget sih ya enggak juga sih. Kalau menurutku masih lebih lembut kalau pakai telur. Lihat ya teksturnya seperti ini. Untuk rasanya ini pasti bakalan enak banget kalau dikasih filling. Mungkin next time coba buat pakai filling atau isian. Kalau teman-teman suka channel ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih banyak udah nonton.
Maaf kalau ada salah ya dalam penyampaiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.